langkah, bumi dan segala isinya. Manusia, akankah bisa membaca segala isinya? Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tuntut kita bersama. Terus belajar ilmu terangkai. Lingkungan lestari, warisan bagi semua. Dalam setiap jejak langkah, bumi dan segala isinya. Manusia, akankah bisa membaca segala isinya? Setiap hari, aktivitas di Dusun Areng, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Bandung Barat ini disibukkan dengan aktivitas di kandang sapi perah. Kegiatan ini meliputi pembersihan sapi, pembersihan kandang, pemberian pakan, dan pemerahan susu sapi. Daerah Lembang sejak lama dikenal sebagai salah satu penghasil susu sapi terbesar di Indonesia. Diperkirakan, terdapat 25.000 ekor sapi berada di wilayah Lembang dan sekitarnya. Dengan banyaknya jumlah sapi di wilayah ini, maka salah satu permasalahan yang terjadi adalah kotoran sapi. Setiap hari, lebih dari 70 ton kotoran sapi dihasilkan di sini. Sebagian terbuang ke aliran sungai dan mengalir menuju Sungai Citarum. Jadi latar belakangnya sih dari Sungai Citarum itu sendiri. Jadi Sungai Citarum itu sungai terkotor di dunia, isunya begitu. Nah, kotorannya yang ada di hulu adalah kotoran dari kotoran sapi. Jadi ada dua koperasi, koperasi KPSBU di Kabupaten Bandung Barat sama koperasi Bandung Selatan KPBS. Nah, dua koperasi ini menyuplai kotoran sapi terbanyak di Jawa Barat ke Sungai Citarum. Sungai itu kalau tercemar kan pasti kotor ya intinya. Berbagai penyakit pasti timbul, terus ke hilirnya masyarakat di Kota Bandung kan pasti menyerap sungai dari Sungai Cibodung gitu airnya tuh. Berbagai upaya untuk mengatasi masalah limbah organik ini terus dilakukan. Mulai dari menumpuk kotoran sapi, hingga menggunakan kotoran sapi langsung untuk pupuk pertanian. Namun, limbah organik yang dibiarkan begitu saja dapat melepas gas metan yang dapat merusak lapisan ozon. Salah satu solusi yang paling efektif adalah dengan menangkap dan memanfaatkan gas ini melalui program biogas. Pada tahun 2011, inisiasi program pembangunan biogas di Lembang dimulai. Pembangunan reaktor biogas dengan skala rumahan dibuat dengan ukuran 4 meter persegi. Ukuran ini dinilai ideal untuk memenuhi energi satu rumah untuk kebutuhan memasak. Program biogas ini sangat menarik untuk diterapkan, tetapi biaya yang dikeluarkan untuk memiliki reaktor ini cukup tinggi. Sebuah reaktor biogas rumahan dapat menelan biaya sekitar 15 hingga 19 juta rupiah. Sehingga banyak warga yang harus menyicil bahkan belum mampu untuk memiliki reaktor biogas. Namun pada tahun 2016, pemerintah dan lembaga lainnya mendukung penuh program ini. Sehingga pembangunan reaktor biogas ini gratis untuk warga. Program pengolahan limbah ternak ini didukung penuh oleh Perum Jasa Tirta II. Selama sekitar 7 tahun ini, masyarakat mendapatkan bantuan biogas dan pendampingan secara gratis. Bangunan dengan kualitas yang sangat bagus dan mendapatkan garansi selama 3 tahun. Program ini dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Energi. Yayasan Rumah Energi ini memang fokus sudah lama sekali dan memang terpercaya untuk melakukan program pengolahan limbah ternak melalui teknologi biogas. Biogas ini dimanfaatkan warga untuk memasak sehari-hari. Dengan kapasitas biogas yang dapat dipakai selama 4 jam per hari,
menjadikan biogas ini dapat dipakai untuk menggantikan LPG. Biogas yang sudah dibangun di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di Lembang, sekitar 973 unit. Sisanya di Kabupaten Bandung, terutama di Pangalengan, sekitar 300 unit. Jadi ukuran yang 4 meter kubik, sekitar 33 kilo, setiap hari itu wajib diisi. Jadi penyerapannya sangat efektif. Untuk penghematan salah satunya gas LPG, satu rumah biasanya menggunakan 3-4 tabung. Harga di Kabupaten Bandung atau Kabupaten Bandung Barat sekitar 25-28 per tabung yang 3 kilo subsidi. Itu pun kalau misalkan kondisi normal, kalau misalkan kondisi langka sampai 35.000 kan. Dikali per rumah atau per unit biogas bisa menghemat 1 bulan 4 tabung, jadi sekitar 120.000 per bulan. Dikali 1000 unit kan, Kabupaten Bandung Barat sama Kabupaten Bandung udah sekitar 4.000 tabung nih kita irit, tidak menggunakan gas LPG yang 3 kilo dan mengurangi subsidi pemerintah. Itu keuntungannya yang memang langsung terlihat dan langsung dirasakan. Ini cacing yang mau dikasih pakan, kita kepinggirin dulu cacingnya, nanti kasih pakannya di tengah. Keberadaan biogas tidak hanya menyediakan energi gratis bagi warga, namun dampak tidak langsungnya mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Ibu Nani adalah salah satu pengguna biogas yang juga menekuni peternakan cacing. Cacing ini diberi makan dari bioslurry, hasil sampingan dari reaktor biogas. Panginten manfaatna tina biogas mah awalna teh mengurangi limbah sareng mengurangi pemakaian LPG kangge di bumi. Ternyata entos kade-kade kenama geuning seueur manfaatna teh entos di janten bioslurry mah tiasa diangge berbagai macam, tiasa diangge ternak cacing anu langkung seueur deui manfaatna anu langkung seueur deui kangge ngahasilkeun peluang usahana tina bioslurry eta teh anu diangge peternakan cacing. Alhamdulillah geningan saatos aya biogas teh manfaatna teh luas pisan. Pami rata-rata ibu-ibu di dieu mah nu produksi pami sekali panen panen tinu sasasi sekali panen teh aya nu kenging 30 kilo. Pami tina 30 kilo eta pan harga cacing teh di dieu mah sakilona 25.000. Janten tos ngahasilkeun 750.000 tinu cacingna. Ini lagi panen pupuknya dulu, pupuk kascing. Kami tinu kascingna tinu sasasi tiasa ngahasilkeun 10 karung. Kami tanama janten 250.000. Tinu sasasi eta tinu peternakan cacingna tiasa ngahasilkeun 1 juta tinu penjualan cacing sareng kascingna. Kawitna mung kaemutan mengurangi gas LPG tinu sasasi mung 50.000 kangge biogas. Tapi geningan saatos dimanfaatkeun mah bioslurryna alhamdulillah langkung-langkung berkali lipat kangge ngahasilkeun penghasilanana. Masih tahu ada usaha nih buat ibu-ibu. Keberadaan biogas di Bandung mampu mengatasi permasalahan limbah dan ekonomi. Namun, bagaimana dengan daerah perkotaan? Upaya kemandirian energi dari limbah organik ternyata tidak terbatas hanya bisa dilakukan di daerah pedesaan saja. Hari ini, Ibu Jamila sedang mengadakan demo penggunaan biogas portable yang dipakai untuk memasak. Pada waktu saya menjadi seorang ibu, pertama kali 2 putra saya, umur 10 dan 11, sekarang Mian dan Martin, adalah kesadaran bahwa bumi seperti apa yang kita ingin tinggalkan untuk anak-anak kita. Ada keinginan untuk bisa berkontribusi lebih. Bagaimana caranya saya bisa hidup lebih mencintai, lebih menjaga ibu bumi. Ibu Jamila memiliki tekad mendorong masyarakat perkotaan untuk lebih peduli terhadap sampah organik. Solusi sampah organik di kota tentunya memang bukan hal yang mudah ya, pelik
tentunya. Tapi kembali lagi, kalau kita sudah bisa membicarakan bahwa itu hanya sampah organik yang tidak tercampur dengan sampah plastik, kertas, dan lain-lain, itu sudah satu langkah ke depan yang sangat bagus. Dia menawarkan solusi pemanfaatan sampah organik menjadi energi dengan sistem biogas portable. Dan ini solusi yang saya pribadi sedang jalankan adalah mempunyai satu biodigester, yaitu alat pencerna di rumah yang dimana kita masukkan sampah organik kita bisa menjadi gas untuk memasak dan mendapatkan pupuk cair. Jadi pada waktu kita men-share bahwa sampah organik kita ini sebenarnya sangat berharga, bisa menjadi biogas untuk memasak dan jadi pupuk cair, tentunya responsnya itu sangat bagus, Mas. Semua orang pasti, wow, keren sekali. Dan memang itu keren sekali, maksudnya sebagai manusia kita bisa memproduksi energi sendiri aja itu sudah bagus sekali. Dan tidak hanya itu, tapi kita menanggulangi masalah sampah kita juga. Lihat video-video kita yang banyak sekali di IG, video yang terakhir di Bali. Dengan penggunaan biogas portable ini, masyarakat yang berada di perkotaan dengan akses lahan yang terbatas tetap dapat memproduksi biogas dari sampah rumah tangga. Namun, apakah skala biogas ini hanya terbatas untuk rumah tangga saja? Tidak hanya dalam skala rumah tangga, permasalahan limbah organik juga terjadi dalam skala industri. Dampak yang ditimbulkan dari limbah ini juga lebih besar. Namun, biogas ini dapat diaplikasikan dalam skala industri. PT Bangka Asindo Agri berada di Kabupaten Sungai Liat, Provinsi Bangka Belitung. Kami sebenarnya basicnya adalah pabrik yang mengolah tepung. Kita punya dua produk, satu tepung tapioka dari singkong, satu lagi tepung sagu dari pohon sagu. Dan kebetulan kita punya dua produk limbah, satu limbah padat, satu lagi limbah cair. Ya, jadi seperti kita lihat ini ada pipa hitam melintang dari pabrik menuju ke sini. Ini adalah wastewater, jadi air limbah dari proses industri di pabrik. Kita distribusikan melalui pipa HDPE ini menuju ke area kolam biogas teknologi kita. Di dalam kolam itu sendiri kita olah, kita ambil metannya, kita optimalisasi menjadikan listrik dan untuk ke dryer, ke burner. Dan apa sih kalau seandainya kita tidak melakukan hal tersebut, apa akibatnya? Salah satunya yang pertama adalah kalau kita tidak melakukan methane capture atau membuat biogas plant, maka akan timbul bau yang akan sangat menyengat dan bisa berimbas kepada lingkungan sekitar. Yang kedua, faktor ekologis yaitu ozon. Jadi kalau industri agro yang mempunyai limbah cair dan tidak memiliki biogas plant, maka akan menyebabkan rilisnya CH4 atau metan yang dari proses agro akan menyebabkan pelubangan ozon. Kita di sini kita bisa lihat kita sudah bangun namanya biogas plant yang di belakang sebelah kanan kita ini namanya cover lagoon biogas ya, yang ini dimana memproses limbah cair dari tepung tapiokanya untuk kita olah, kita ambil metannya, metan capture menjadi biogas, dimana setelah kita punya biogas dengan besaran sekitar 50-60% di metannya, kita olah, kita turunkan H2S-nya dengan bioscrubber kita dan kita olah di dalam area biogas plant untuk kita distribusikan ke area pabrik menjadi listrik. Dan kita sekarang aktualnya kita sudah bisa jalankan sekitar 1,2 megawatt untuk listrik yang dihasilkan di biogas plant ini. Dan hasil produksinya tadi menghasilkan limbah cair yang bisa kita olah kalau dijadikan biogas itu sekitar 1000 normal meter cube, 1000 Nm kubik. Jadi hasil tadi kita bisa olah untuk dua produk, satu gas engine untuk listrik, yang satu lagi untuk burner atau gunanya untuk mengeringkan di dryer. Oke, sekarang kita berada di ruangan panel kontrol gas engine. Jadi engine ini berkapasitas sekitar 1,2 megawatt atau 1200 kilowatt. Itu adalah tenaga maksimal dari engine biogas ini.
Tentunya engine biogas ini menggunakan panel kontrol touchscreen. Di sini kita sedang berjalan paralel dengan PLN itu sekitar 875 kW. Kita bisa lihat di sini ini 875 kW. Nah, kita berjalan PLN menggunakan paralel itu sekitar 80% hingga 90% supply dari engine biogas ini untuk ke pabrik. Dan sisanya itu adalah 10-20% itu langsung dari PLN. Bisa kita lihat sini engine-nya, mungkin suaranya agak berisik ya karena ini menggunakan 16 silinder dan engine cukup besar, suaranya juga cukup berisik. Jadi optimalisasi yang sudah berjalan di pabrik PTBA ini bukan sekedar zero waste tapi sudah integrated waste to value. Jadi limbah ini sudah mempunyai nilai lebih yang bisa kita optimalkan untuk mendapatkan HPP yang rendah di tiap produk yang kita hasilkan. Apakah bisnis ini, membangun biogas ini menguntungkan atau tidak? Tentu saja menguntungkan. Misalkan dalam satu proses, suatu perusahaan itu membayar listriknya misalkan 500 juta, kalau sudah menggunakan biogas ya berarti hanya tinggal bayar 100 juta, karena 400 jutanya sudah bisa di-backup sama biogas. Dengan kita mengurangi pembayaran listrik secara signifikan, 80% dari yang biasanya kita bayarkan, itu dalam jangka 5-6 tahun sudah balik modal, kira-kira bahasanya sih begitu ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk berinvestasi di biogas plant karena memang long term-nya itu akan jauh lebih menguntungkan. Kalau kita sudah punya motivasi menjaga bumi ini, kita punya keinginan untuk keberlangsungan hidup bumi ini buat kita dan anak cucu kita nanti, ya saya berharap sih dari para pebisnis atau pengusaha yang berkecimpung di agro sudah memikirkan untuk bisa melakukan methane capture. Indonesia sudah mencanangkan Indonesia Net Zero 2060, tentu saja nanti ke depannya pasti semua perusahaan atau pabrik-pabrik agro harus memiliki teknologi semacam ini untuk menjaga agar bumi ini tetap bisa ditempati. Jumlah gas metan yang ada di udara terus meningkat. Tercatat, sampah dan limbah organik menjadi penyumbang terbesar gas metan di Indonesia sebanyak 56%. Selain itu, sektor energi menyumbang gas metan yang tidak sedikit, yaitu sekitar 331 gigaton gas metan per tahunnya. Konsumsi LPG di Indonesia cenderung terus naik setiap tahunnya. Pada tahun 2022, Indonesia mengkonsumsi LPG sekitar 8,2 juta ton per tahun. Dengan 6,7 juta ton atau 82% merupakan impor dari negara lain. Selain itu, produksi sampah organik di Indonesia mencapai lebih dari 14 juta ton per tahun atau 40% total sampah di Indonesia. Dalam prakteknya, biogas mampu menjawab permasalahan sampah organik dan energi terbarukan, di mana biogas merupakan salah satu bauran energi bersih yang berasal dari fermentasi sampah dan limbah organik. Selain itu, biogas mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti yang terjadi di Lembang. Namun, kenapa praktek baik ini belum dapat diaplikasikan secara lebih luas? Di berbagai kegiatan pembangunan biogas, banyak didanai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, nampaknya inisiatif baik ini perlu terus ditingkatkan. Pemerintah daerah yang mampu mengembangkan biogas memiliki efek berganda, yakni pengembangan ekonomi dan mengurai permasalahan sampah sekaligus. Diperlukan dukungan dan peran pemerintah untuk mendorong pembangunan biogas lebih luas dan merata. Skema pendanaan untuk pengadaan biogas harus ditingkatkan untuk mendorong biogas lebih populer di tengah masyarakat. Bagi masyarakat di perkotaan, biogas harus terus dikampanyekan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sampah organik dan energi.
sehingga kesadaran bijak dalam mengkonsumsi energi dan mengelola sampah dapat ditingkatkan. Biogas sebagai sumber energi murah dan terbarukan seharusnya dapat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan permasalahan sampah. Dan yang lebih penting, biogas sebagai sumber energi yang memanfaatkan potensi lokal dapat membentuk ketahanan dan kemandirian energi di masa depan. Berawal dari yang paling sederhana, apakah kita mampu menghemat energi sejak dari rumah kita sendiri? Dalam setiap jejak langkah bumi dan segala isinya, manusia akankah bisa membaca segala isinya? Di balik mentari terbenam harapan menyala, transisi energi tuntut kita bersama. Terus belajar ilmu terangkai, lingkungan lestari warisan bagi semua. Di balik mentari terbenam harapan menyala,